lagu pembuka langsung ya. Langsung dibuka. Baik, terima kasih Cak Sirolawe tadi ya. Lagu pembukanya sesuai dengan tema kita. Umar Bakri, bukan Umar Bakri ya. Di episode yang ke-63 kita akan berbincang dengan tokoh kita, istilahnya apa ya, ayah kesayangan kita juga ini, Bapak. Nah, dari mana ini? Pokoknya temanya adalah dari IKIP PGRI menuju Uniru. Nah ini juga podcast kita kali ini ke episode ke-63 ini juga sebagai memperingati hari ulang tahun PGRI ya, ulang tahun PGRI, hari PGRI dan juga hari Guru Nasional. Kita akan ini ya, tebas habis nanti apa sih sebenarnya guru dan sekaligus kita berkeluh kesah tentang Umar Bakri. Iya. Masih banyak Umar Bakri. Beliaunya pasti luar biasa nanti. Akan memberikan kejelasan dan pencerahan pada kita. Betul. Namun sebelumnya biar kita semangat, masih bersama saya di sini Denny Sumirat dan rekan saya Jarwoto. Romo Jarwoto dan juga Pintu Suwarsono. Tetap di Cedek Geni Open Dharma. Baik, sebelum kita bincang-bincang di episode selanjutnya, maaf di sesi selanjutnya ya. Ini akan ada sesi pantik api di mana narasumber saya perkenalkan dulu aja ya. Iya, harus dong. Begitu ya. Beliau adalah Ketua PPLPT ya, PGRI Uniru. Beliau adalah Dr. Andes Haji Toto Supianto MM. Beri tepuk tangan untuk beliau. Senior ini ya. Kalau bahasa ini ya sensei sudah ini. Selamat datang Pak Toto. Selamat datang Mas Denny. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah sehat Pak Toto. Ya, alhamdulillah Mas Denny. Selamat datang di Cedek Geni. Nah ini sebelum kita bincang-bincang Pak Toto, ini ada sesi yang namanya pantik api. Nah di sesi pantik api ini panjenengan diharapkan untuk memilih di antara dua kata yang akan kita sebutkan dan mohon untuk dijawab dan dipilih secara cepat. Nggak boleh pakai mikir. Apa yang didengarkan langsung diucapkan. Ngaten, siap nggih? Siap, Mas Denny. Monggo kita berdoa. Pertama, ajar atau didik? Ajar. Ajar. Surat atau sirat? Surat. Norma atau etika? Etika. Tutur atau kata? Tutur. Kelas atau guru? Guru. Murid atau sekolah? Sekolah. Tutur atau tatar? Tutur. Sopan atau santun? Sopan. Wibawa atau karisma? Karisma. Menara Gading atau mercusuar? Menara Gading. Yes. Ini yang terakhir titipan. Menara Gading ya. Ya, Dimas Diajeng dan Netralis. Demikian jawaban dari beliaunya terkait dengan pantik api. Nah, mari kita langsung saja memasuki materi kita tentang Hari Guru dan PGRI serta nanti kaitannya dengan Uniru. Hari Guru hari ini pripun? Pak Toto menurut panjenengan? Hari Guru di sini adalah betul-betul bahwa guru kita ini menangis. Karena apa? Karena tes guru-guru honorer yang belum tercapai secara optimal. Jadi masih ada guru menangis. Di samping itu, guru menangis karena ada pandemi. Sehingga ada pandemi, guru yang setiap saat bertatap muka dengan murid-murid sekarang hanya berbicara melalui webinar atau luring. Ya disinilah menangisnya guru, karena guru itu adalah panggilan. Jadi kalau sudah menjadi guru adalah panggilan dalam arti untuk mencerdaskan anak. Disinilah dari pandemi guru menangis, dari
seleksi P3K maupun CPNS guru masih menangis sekali. Panjenengan melihat dari seleksi itu berbeda, ada sesuatu yang bisa Ya karena seleksi guru ini, guru-guru yang honorer itu kebanyakan usianya usia yang sudah tidak seperti anak-anak yang sekarang. Iya. Sehingga mereka penguasaan daripada IT ini masih berkurang. Inilah yang menjadi kendala. Oleh karena itu, mohon dengan Mas Menteri untuk memberikan salah satu kebijakan agar guru-guru honorer yang menangis ini bisa menjadi gembira. Hidup guru honorer. Seperti itu. Minimal disiapkan tisunya dulu. Ya. Kering air matanya. Kering air matanya. Jadi, tapi itu untuk bisa selamat, katakanlah bisa sampai menjadi guru atau PNS yang baik gitu ya. Apa memang setelah itu nggak ada yang lain-lain, istilahnya masalah-masalah yang lain terhadap guru itu? Artinya gimana itu, coba di... Ya artinya yang PNS pun juga sebenarnya juga menangis gitu. Kan sebenarnya yang sudah PNS pun juga menangis gitu. Kan ngoten. Jadi kalau sudah PNS ini saya rasa kesejahteraan sudah bertambah. Di samping mereka mendapat gaji tetap, mereka mendapat sertifikasi mengajar. Dari sisilah. Jadi untuk yang PNS ini saya rasa tidak begitu. Ya menangisnya yang PNS ya begitu karena terpanggil, tidak pernah bertemu dengan peserta didiknya karena punya naluri mengajar sehingga tidak bisa mengajari. Di samping itu guru ini juga menangis, banyak orang tua yang kesulitan mencari nafkah. Ini ada iklan tadi. Suara iklan. Sekarang kan kondisinya begini Pak Toto. Iya. Sekarang di satu sekolahan, iya. Yang PNS itu hanya 1, 2, 3, yang lain itu honorer. Iya. Kondisinya nggak seperti dulu kalau total satu sekolahan SD misalkan semuanya PNS. Iya. Nah kalau sekarang kan tidak terbalik. Banyak kan honorernya daripada PNS-nya. PNS-nya sedikit. Ya disinilah karena setiap tahun guru itu pensiun, sedangkan angkatan untuk rekrutmen ASN belum seimbang. Maka Mas Menteri kemarin membuat suatu kebijakan akan mengangkat 1 juta guru ini. Nah, oleh karena itulah maka solusinya di sini, ya kan, dari P3K guru-guru yang menandatangani peraturan kerja yang tidak sama dengan PNS. Karena apa? Karena guru-guru kalau mereka diangkat CPNS, mereka diletakkan di desa, mereka akan kembali lagi minta di kota. Nah disinilah problemnya nanti akan berkurang. Maka kebijakan P3K ini supaya guru-guru itu tetap di daerahnya, tidak diperbolehkan untuk mutasi. Tapi untuk passing grade Pak Toto barangkali? Gimana? Untuk passing grade? Passing grade? Passing grade inilah. Ya, passing grade ini kemarin kami melihat YouTube, itu guru-guru itu masih 50,38%, 50,38 passing grade-nya. Passing grade. Apa? Yang hasilnya, padahal passing grade-nya masih jauh. Nah inilah yang menjadi kendala. Karena apa? Guru-guru karena faktor usia, karena pemahaman IT masih belum optimal ini. Lalu menurut pemikiran Pak Toto, solusi apa yang perlu disikapi dalam persoalan ini? Kalau kami ingin menyikapi bahwa saya setuju dengan tes. Ya toh? Karena apa? Seleksi itu kan dipilih guru-guru yang berkualitas. Ya toh? Berkualitas. Lah kalau nanti dia tidak berkualitas dipaksakan, pendidikan ini akan menjadi apa? Lah oleh karena itulah dari para guru ya toh, yang belum bisa berhasil di dalam
P3K maupun ASN ya kita beri kesempatan. Ini Selalu ada ruang untuk iya, beliau, selalu ada waktu kesempatan, untuk beliau. iya, ada kesempatan. Lah kalau sudah ada kesempatan tidak bisa lah, memang optimalnya ke sana. Ya, kalau itu dipaksakan, dipaksakan, maka berpengaruh pada kualitas pendidikan kita. Baik, ini ada data yang saya dapatkan dari Goodstat ya, terkait dengan pendidikan dasar SD, SMP, SMA, terkait dengan rasio guru murid di Indonesia di periode 2010 hingga 2020, bahwa SD itu turun, rasio murid guru SD itu turun sekitar 18,75%. Kemudian untuk rasio guru dan murid di SMP naik di 2010 hingga 2020 itu sebesar 14%. Kemudian untuk rasio murid guru SMA itu dari 2010 hingga 2020 ini juga naik, yaitu 24,8%. Artinya yang turun nih SD nih. Ada apa ini? Nah, gini, Mas ini. Sekolah dasar itu dulu kan kita mulai tahun 86 kalau tidak salah itu sudah wajib belajar 6 tahun sudah selesai. Wajib belajar 6 tahun sudah selesai. Nah, di sini terus angka keluarga berencana juga berhasil ditekan. Sehingga anak-anak usia sekolah di sekolah dasar ini semakin berkurang. Ini salah satunya. Nah, ini bukan berarti mereka tidak sekolah, tidak. Ya, sekarang ini mulai dari anak usia dini saja sudah ada namanya PAUD. Terus ada lagi TK. Profil. Ya, itu. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat ini keberhasilan penekanan angka kelahiran dan yang kedua pendidikan sekolah dasar ini memang sudah cukup sukses wajib belajar 6 tahun yang dulu pada tahun 1986 itu. Nah, ada juga ini yang di masyarakat itu guru itu bilangnya gini Pak Toto. Aku harap ngajar ya uang LKP wong tugasi guru gitu oke. Nggarap laporan wah itu. Nah, itu pripun ini. Jadi nggak fokus. Saya salut kepada Mas Menteri. Beliau ingin mengurangi tata administrasi yang guru. Jadi guru itu sebelum ngajar mempersiapkan administrasi. Nah, ini dikurangi oleh Mas Menteri. Merdeka belajar ini yang dikurangi. Sehingga dengan inilah maka sebagai pencetak sumber daya manusia ini adalah guru, pelaksana terdepan. Jadi kalau nanti itu dibebani administrasi, persiapan ini dan lain-lainnya, keder ngajarnya. Ini oleh karena itu saya setuju dengan perubahan Mas Menteri ini, sehingga Mas Menteri ini ingin betul-betul guru ini sebagai penggerak. Maka ada sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak ini. Inilah sekalian. Jadi saya sangat-sangat salut pada kebijakan Mas Menteri ini. Ya, monggo. Mas Bibit. Kali kembali ke pokok tema. Oke. Selayang pandang dari PGRI ke Universitas Rombolan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati para netizen podcast Cedik Geni atau yang mendengarkan ini. Izinkanlah bahwa saya tadi sudah diperkenalkan, saya akan menyampaikan selayang pandang perjalanan IKIP PGRI Jawa Timur menjadi Universitas PGRI Ronggolawi Tuban. Dulu pada tahun 1960 di Tuban itu hanya satu perguruan tinggi, yaitu namanya Extension Course atau EC IKIP Negeri Surabaya di Tuban. EC. Ya, Extension Course.
Terus tempatnya kampusnya di Pemda, kantor Pemda di sebelahnya alun-alun itu. Extend. Terus akhirnya ganti pindah di SMAP Kingking. Nah, SMAP. Itu ada namanya SMAP, Jalan Panglima Sudirman. Ya, itu dekat gereja itu. Nah, di situ perjalanan EC IKIP negeri itu berakhir tahun 1976. Oh. Semua insan pendidik, insan ASN di Kabupaten Tuban ini menginginkan salah satu kelanjutan dari perguruan tinggi. Akhirnya di Tuban datanglah sosok Dr. Andes Imam Subakir. Beliau itu dari Malang, pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Beliau pada waktu itu masih menjadi kepala SDN Kebonsari. Beliau yang menggagas berdirinya IKIP PGRI Jawa Timur di Tuban. Jadi masih cabang. Jadi cabang bukan IKIP PGRI Tuban, IKIP PGRI Jawa Timur di Tuban, cabangnya di beberapa pusatnya di Surabaya, hampir di setiap kabupaten, 27 kabupaten Jawa Timur itu ada. Namanya IKIP PGRI Tuban. Lalu dengan modal 2 rem kertas, Pak Imam Subakir memerintahkan ya pada saya untuk di SIP saya edarkan di dilaminating pakai itu pakai apa pakai saya edarkan naik sepeda motor di 19 kecamatan. Nah disitulah embrionya. Akhirnya para tokoh-tokoh pendidikan di Kabupaten Tuban, antara lain Dr. Nasiran BA, Pak Nasiran, antara lain Gaib Hadi Sampurno BA, almarhum, Mbah Kuat almarhum, Dr. Andes Haji Ngarbi almarhum, Ayik Wahyudi almarhum, Supatmo BA almarhum, Wahadi DM almarhum, dan Mat Kabul almarhum. Inilah yang begitu rapat, ya akhirnya tepat pada 12 Februari tahun 1978 berdirilah IKIP PGRI Jawa Timur di Tuban. Berarti kalih tahun ya dari 76 sampai ke 78. Iya, itu kevakuman itu. Tahun 78 berdirinya. 78. Akhirnya pertama yang kita buka adalah jurusan pendidikan umum untuk melayani para guru-guru. PU ya Pak? Ya. Pendidikan umum. Dan pendidikan sosial untuk non-guru dari teman-teman yang di pemerintahan atau di apa. Oh, begitu. Programnya sarjana muda. Jadi sarjana muda kuliah pertamanya di SMP Negeri 1 Jalan Veteran. Nah, akhirnya Mbah Kuat adalah waktu itu tokoh pendidikan, ketua PGRI Kabupaten Tuban, punya inisiatif ingin membeli gedung taman dewasa yang letaknya di Jalan AKBP Suroko. Pada waktu itu ketua taman dewasa itu adalah Pak Ismail. Akhirnya gedung itu oleh Pak Ismail tidak dijual pada investor atau bisnis. Ini kita jual untuk pendidikan. Akhirnya dibeli oleh PGRI, digunakan untuk Mbah Kuat sebagai ketua PGRI menggugah para guru-guru sekabupaten Tuban untuk iuran gotong royong. Disitulah hanya 1 bulan terkumpul dan akhirnya terbeli itu. Terus dalam 1 bulan terbeli ya? 1 bulan terbeli. Itu yang sekarang gedungnya SMK. SMA negeri SMK. Iya, SMK. Di jalan di jalan AKBP Suroko. AKBP Suroko sekalian. Nah, itu ya. Terus perjalanannya. Perjalanan IKIP PGRI Jawa Timur di Tuban. Tahun 1985 kita berubah menjadi IKIP PGRI Tuban.
Ini hanya 6. Atas dasar apa ini kok langsung dirubah? Karena tahun 8, karena begini, aturan bahwa yayasan tidak boleh dinaungi di pusat. Setiap perguruan tinggi harus punya yayasan mandiri. Ya, itu aturan Pak itu ya. 85. Akhirnya yang menjadi IKIP, satu IKIP PGRI Bojonegoro, IKIP PGRI Madiun, IKIP PGRI Malang, IKIP PGRI Banyuwangi, IKIP PGRI Surabaya, dan IKIP PGRI Tuban. Lainnya menjadi STKIP, Sekolah Tinggi Kejuruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi satu-satunya kabupaten yang menjadi IKIP hanya Tuban. Ini sekalian. Ini satu kebanggaan pada kita. Kalau kita nanti hanya mendirikan STKIP, itu hanya D3, tidak S1. Nah, disinilah perjalanan itu. Terus perjalanan yang kedua, tahun 1992, perubahan status jenjang dari terdaftar menjadi diakui. Diakui, ini kita diakui. Lalu tahun 2007, ya tak? Bukan, tahun 1992 lagi kita mendirikan Akademi Perikanan. Baik. Akademi Perikanan tidak direspon oleh masyarakat. Karena apa? Kita mendirikan Akademi Perikanan. Sebetulnya kita mendirikan 2, STIMIK, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer, dan 2, Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan, STIPER. Yang keluar Akademi Perikanan. Maksudnya dulu Pak Haji Ngarbi dulu mendirikan itu, ini untuk merubah status ke universitas. Jadi tahun 1992 sudah dipersiapkan. Pak Ngarbi itu sudah punya pemikiran untuk menjadi universitas. Nah, akhirnya baru tahun 2007 yang waktu itu direktorkan oleh Pak Hadi Tukur. Ini kita menjadi Universitas PGRI Ronggolawe di Tuban. Ini tahun 2007 kita menjadi Universitas PGRI Ronggolawe di Tuban. Dalam perjalanan Universitas PGRI Ronggolawe di Tuban pada tahun 2015, ada salah satu tata kelola yang betul-betul tidak sesuai dengan taat asas dan martabat. Akhirnya kita dipunishment oleh Kementerian Ristek dan Dikti, Dirjen Dikti, dipanis tidak boleh membuka mahasiswa selama 1 tahun. Saat itu kita krisis pemimpin. Tapi bisa terlampaui. Krisis pemimpin, semua saya tawarkan, siapa yang ingin mau menjadi rektor? Satu pun tidak ada yang mau. Akhirnya badan penyelenggara atau PPLPT menunjuk Dr. Supyanadian MKes untuk menjadi rektor. Mau tidak mau harus menjadi rektor. Besok kita undang ya, rektor. Monggo. Ya. Itu harus jadi rektor. Itu sejarah. Sejarah ini. Sejarah ya toh? Sejarah. Tidak ada yang mau jadi rektor. Akhirnya perjalanan ini kita alhamdulillah kita dari 340 PTS di Jawa Timur kita urutan 53. Tuh, kan. 53. Ini 53. Ya. Dan kita mendapat akreditasi institusi B. Nah, ini luar biasa. Ini salah satu lompatan yang PTS Jawa Timur. Ini ya itulah. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Lalu di dalam perkembangan IKIP PGRI ini saya tidak tahu. Kita pada tahun 1988 mendapat bantuan tenaga native speaker dari lembaga asing. Jadi dosen boleh ngajar di IKIP PGRI Jawa Timur. 1988. Iya, 1988. Itu waktu PGRI dulu ya, waktu IKIP cerita ya. Terus 11 Februari 1991 kita mendapat bantuan buku-buku dari The Asia Foundation. Asia Foundation. The Asia Foundation. Lalu
Bantuan yang dalam negeri 20 Agustus tahun 1910 mendapat bantuan dosen tetap PNS sebanyak 23. 23. Ya, jadi dulu ada mahasiswa yang mendapat TID, Ikatan Dinas. tenaga ikatan dinas. Kami kirimi surat ya toh, supaya ya, akhirnya kita dapat 33 sehingga menjadi dosen PNS di BK yang sekarang berkurang, banyak yang pindah sekalian. Nah, terus ya toh 8 April 91 mendapat bantuan masjid dari Yayasan Amal Bakti Pancasila. Ini sejarah. Ya, disitulah ya toh, sampai sekarang kita ini ya toh, menjadi Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Itu yang sejarahnya. Jadi sejarah itu diawali dari IKIP PGRI Jawa Timur, IKIP PGRI, dan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Ya. Netizen dan Dimas Yajeng dari Netralis. Jadi kalau ini apalagi untuk mahasiswa ya, mahasiswa Uniru ini. Kalau nanti ada mata kuliah ke PGRI, nah ini video ini wajib ditonton ini ya. Ini wajib untuk ditonton karena ini sejarahnya Uniru gitu. Oke, dari mata kuliah ini. Iya, ada mata kuliah ke PGRI juga. Dan perlu diketahui bahwa yang menyampaikan ini pelaku sejarah Pelakunya dan dan ini saksi sejarah. mantap Nah itu dosennya itu malah. Tidak boleh menyerah. Pada waktu itu saya jongos, disuruh-suruh ngetik, disuruh ini, jadi pelaku saya hanya sebagai pembantu bapak-bapak itu. Jadi suruh gawe iki, kamu pergi ke Surabaya, ini siapkan ini. Jadi saya sebagai ya kacung-kacungan awal itu akhirnya ya. mundur Wayang Pakati sekarang menjadi ketua PPLPPT PGRI. Itu proses Pak Jarwoto ya, memang itulah proses penamaan Ronggolawe. Apakah sebelumnya ada nama lain sebenarnya? Dulu itu mau mendapat Universitas Universitas Manunggal Ronggolawe. Umaru ya. Umaru sempat ada. Ya, ada mau itu karena apa? Karena di Cepu ada Akademi Ronggolawe. Jangan ada nama double Ronggolawe. Begitu. Ya toh, akhirnya kita tambah PG. Jadi Umaru Universitas Manunggal Ronggolawe. Akhirnya kita sepakati menjadi Uniru Universitas PGRI Ronggolawe. Iya. Kira-kira motivasinya apa nih? Dari IKIP kok dirubah ke universitas? Gini, perkembangan. Perkembangan kalau kita menjadi IKIP itu hanya ansis pada keguruan, mencetak keguruan. Kita tidak bisa mendirikan FISIP, Fakultas Ilmu Politik, kita tidak bisa mendirikan Fakultas Kelautan, kita tidak bisa mendirikan Fakultas MIPA, Teknik Industri dan lain-lain. Kita hanya fokus pada keguruan sehingga kita bisa melebar. Ini sekalian, ini yang perlu kita sampaikan. Nah ini kalau guru umpamanya sudah digantikan dengan sesuatu yang lain seperti katanya Pak Jokowi kan PNS juga mau dihilangin nih ya. Iya. Jangan-jangan guru besok itu ngajar online aja bisa seperti itu pripun Pak Toto. Iya. Apa di Uniru juga diajarkan cara mengajar online? Nah gitu. Ya pengajaran online itu kan karena situasional. Pandemi. Insya Allah nanti kalau pandemi itu sudah selesai kita ya mudah-mudahan saja kita doakan bisa bisa lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau musim pandemi inilah kita ada beberapa perubahan. Jadi perubahan perilaku, perubahan apa inilah di pandemi ini. Tapi alhamdulillahnya sejak kemarin kita nol. Iya. Jadi nol, tidak ada pasien. Iya. Ada tapi di luar Tuban. Alhamdulillah. Orang Tuban tapi di luar. Iya. Pasien. Informasi ini ya. COVID ya. Sejak kemarin kita nol. Iya. Amin. Yang mudah-mudahan PPKM segera turun. Amin. Segera turun. Iya Pak. Sudah 2 hari ini. Pak Romo, ada satu lagi Romo, monggo. Sebagai pelaku sejarah Pak Toto, barangkali Pak Toto bisa memberikan sebuah harapan nanti bagaimana yang sebenarnya
harus dilaksanakan oleh para penerus-penerus panjenengan. Ini yang penting ini Pak Toto. Karena penerus panjenengan ini luar biasa juga nanti. Terima kasih Kepentingan ke depan. Pak Jarwoto. Jadi komitmen kami yaitu satu, mari kita jaga kelangsungan hidup. Marwahnya. Marwah kelangsungan hidup. Jadi kalau kita kelangsungan hidup, ini bukan milik pribadi. Ini lembaga yang diatur oleh PGRI. Tidak ada ahli waris. Kita ya jangan masa yang lalu harus kita tinggalkan. Ya toh, kalau nanti ini milik pribadi, ya toh, kita ya. Terus yang kedua kita harus mempersiapkan generasi. Jadi generasi kita nanti setelah saya nanti lengser, kita harus mempersiapkan. Ini yang harus kita persiapkan. Nah, mempersiapkan generasi ini harus kita lihat dari karakteristiknya. Karakteristik yang bersangkutan ini kita lihat. Ya toh, kita petani, kita apakan. Ya, ini yang menjadi kita. Oleh karena itu, yang pertama, ya toh, ya tadi, ya toh, ini jangan dianggap milik, ini adalah organisasi, ya toh. Mari ini kita jaga, ya toh. Jadi bukan milik kita, bukan milik pribadi sudah lain lagi. Ya, sebenarnya karakteristik yang lebih spesifik yang ingin diciptakan oleh Uniro terhadap mahasiswanya sendiri seperti apa? Karakter sikap mungkin atau seperti apa Pak Toto? Satu, yang harus kita siapkan, mereka harus broad knowledge, wawasan yang luas. Ya toh, broad knowledge ini, wawasan yang luas. Jadi mahasiswa kita harus memiliki wawasan yang luas. Lah, untuk broad knowledge ini, ya toh, menelan dunia ini. ya toh, tentunya ini peran tenaga akademik ini sangat strategis, sangat strategis. Jadi kalau mereka tidak kita isi wawasan broad knowledge, wawasan yang luas, mereka ketinggalan zaman. Betul. Mahasiswanya saja sudah membuat Google, sudah melihat aspek ini, dosennya saja masih belum manual. Nah, oleh karena itulah perkembangan kekinian ini harus diikuti, diikuti. Ini tanpa kita mengikuti perkembangan kekinian, ya kita akan ketinggalan. Ya, gitu. Baik. Broad knowledge ya. Jadi berpandangan yang luas begitu. Mungkin ini lebih ke seperti global gitu ya, pandangan global gitu ya. Jadi global. Ya. Jadi kita harus the art of globally. Think of globally. Kita berpikir global, juga bertindak global. Kalau dulu kan enggak, ya kan? The art of lokal. The think of locally. Ini kita tidak bisa. Kita tidak bisa. Maka ini harus global. Apalagi sekarang itu dengan Merdeka Belajar kita harus kolaborasi. Berikan peluang seluas-luasnya. Kolaborasi ini. Alhamdulillahnya dari Prof Dian kemarin menyampaikan Uniro ini satu-satunya kampus di Tuban yang sudah diakui secara ini oleh Kemenristek. MBKM-nya sudah berhasil. Betul. MBKM-nya lolos. Kalau saya tidak hanya di Tuban, di Kabupaten Bojonegoro, kita menjadi pemenang. Be the winner. Kita jadi pemenang. Coba, yang dahulu mendapat akreditasi institusi B adalah Uniro. Sehingga Pemkab Bojonegoro dalam tes perangkat desa mempercayakan, karena di sekitarnya tidak ada yang akreditasi B, hanya Uniro. Nah, ini salah satu kesempatan. Di samping itu, mahasiswa kita punya ijazah, bisa untuk daftar CPNS, bisa untuk dana. Kalau kita tidak terakreditasi B, ya hanya dipegang saja. Nah, ini kita termasuk ada SKPI-nya ya. Iya, kita bersyukur. Baik, Pak Toto, setunggal malih Pak. Kalau kita tadi kan lebih kepada internal, memahami internal dan memandang internal. Bagaimana Uniro
memahami atau melihat istilahnya nyuwun sewu kompetitor katakanlah. Iya. Ada itu yang universitas-universitas di lingkungan luar. Seperti apa memandangnya? Kompetitor itu wajar. Di Lamongan ada yang baru Universitas Muhammadiyah Lamongan. Ada Institut Bisnis Ahmad Dahlan. Di Bojonegoro ada Universitas Nahdlatul Ulama. Ya, ada lagi Universitas Islam Lamongan. Jadi 4 ini saya harus melihat apa tren, itu ya? Harus melihat situsnya. Apa ini? Oh, ini dia. Dia ini harus kita pelajari. Jadi saya harus begini nanti. Mengetahui karakternya. Jadi kita melihat ya. Tapi yang selain 4 itu saya anggap masih belum menjadi kompetitor kita. Jadi itu kita lihat. Iya. Di Kajian Bojotro yang kita lihat. Pendatang baru yang kita lihat. Kita lihat. Oh, ini arahnya ini. Oh, ini arahnya ini. Apa yang harus kita persiapkan? Satu-satunya, Prof Dian bikin akreditasi B, tidak tahu bagaimana upaya. Akhirnya terwujud. Kita menjadi pemenang. Nah, sekarang sudah banyak akreditasi B. Yang prodi yang institusi belum tahu saya. Ya ini Mas. Nah, inilah. Jadi itulah salah satu bahwa kita ini supaya betul-betul dinikmati oleh masyarakat. Kalau masyarakat itu menikmati, masyarakat itu bisa pegang ijazah dan bisa untuk mengikuti tes ASN, tes P3K, ini salah satu kepuasan bagi kami selaku badan penyelenggara. Melihat Uniro bekerja sama dengan institusi-institusi pemerintah dan lain sebagainya kerjasamanya. Kita bekerja sama dengan Kementerian Dikti. Ini jelas. Ini kerjasama kita jalin. Kita sering mendapat hibah, kita sering mendapat hibah. Ya di samping itu ya kita mempersiapkan, bukan terus kerjasama tapi tidak mempersiapkan, kita mempersiapkan. Itu dari dikti itu ya. Dan memenuhi kriteria itu ya itu yang memenuhi kriteria. Yang memenuhi kriteria. Ini ya kita persiapkan internal. Maka salah satu yang kita berikan pada semua teman-teman motivasi internal, membangun dirinya sendiri. Ayo motivasi internal ini. Kalau motivasi internalnya sudah tidak ada, ya sudah. Kita akan kolab. Motivasi internal. Ayo digarap. Ayo motivasi internal. Itu. Sekarang permintaan dari LLDikti itu pakai IT semua, pakai sistem semua. Oleh karena itulah, mari kita persiapkan. Jadi motivasi internal kepada semua yang ada di Uniro ini harus kita pacu, harus kita dorong. Jadi diperlukan ledakan internal untuk apa? Untuk mengembangkan Uniro secepat. Wah, pokoknya cepet lah. Obong-obong. Obong-obong. Kita ini bagian dari obong-obong. Ya, baik. Ada pertanyaan dari Om. Ada yang lewat? Mas Pito? Ada yang lewat? Ada yang lewat enggak? Ini yang bagiannya enggak ada ini. Enggak ada ini yang bagiannya enggak ada ini ya. Romo? Cukup. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di episode kali ini, mungkin ada satu statement untuk Dimas Diajeng dan mungkin juga untuk para generasi yang mau masuk kuliah ini. Pak Toto, untuk bisa masuk ke Uniro mungkin. Monggo. Saya harapkan pada calon pengguna jasa di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, sebelum Anda daftar di Uniro, lihat situs di LLDikti bagaimana perkembangan Uniro. Ini tidak bisa ini salah satu data yang valid. Nah, kalau itu sudah dipahami baru mendaftar. Ini jadi itulah. Jadi harapan kami pada semua masyarakat, mari sebelum kita mendaftar ke Uniro, lihat dulu situsnya Uniro ini. Bagaimana perkembangannya, bagaimana ini. Nah, itulah harapan kami sehingga dan kami
berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan 1 taat asas, 2 bermartabat, yang 3 berkualitas. Ini salah satu yang kita akan terapkan. Kalau ketiga itu kita terapkan, insya Allah kepercayaan masyarakat akan membangun sendiri. Amin. Terima kasih. Ya. Uniro akan taat asas dan kemudian bermartabat serta nantinya pasti akan berkembang. Berkualitas akhirnya. Ya. Baik, selesai sudah Dimas Diajeng dan Netralis. Kita di episode yang ke-63 ini menemani Dimas dan Diajeng mengetahui tentang Uniro, mulai dari sejarahnya, tokoh-tokohnya, apa sih sebenarnya di Uniro itu, dan keterbukaan Uniro terhadap masyarakat Tuban. Jika memang ingin menjadi pilihan, silakan, kita terbuka untuk masyarakat melihatnya di website LLDikti. Demikian dari saya Denny Sumirat di sini serta rekan saya Jarwo dan Vito Suwarsono undur diri terlebih dahulu. Tetap nantikan Cetek Geni Open Your Mind. Sampai jumpa lagi.